jangan-jangan zakatmu keliru. Aduh gimana tuh? Sebelum kita lanjut lagi nih belajar bersama dengan guru-guru kita. Saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Ya Ustadz ya, seneng gitu. Seneng lihat orang seneng tuh kayak Masya Allah. Nah tapi bener gak sih Ustadz katanya kalau emas yang kita pakai itu gak kena hitungan zakat. Kalau gitu emas yang kita punya pakein aja semua dong. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin Prof dan Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada kita semua, ayo hati-hati, barang siapa yang menahan zakatnya akan tertahan hujan turun ke bumi. Ketahuilah, hati-hati, orang yang tidak keluarkan zakat kelak nanti akan disetrika dahinya, pipinya dan belakangnya dari harta yang dia tidak keluarkan. Makanya keluarkan zakat. Ustadz gimana? Katanya kalau perhiasan nggak keluar zakatnya. Perhiasan lihat dulu posisinya. Perhiasan yang dipakai tidak. Tapi perhiasan yang berlebihan keluar. Batasnya adalah perhiasan yang dipakai tidur. Memang ada yang orang pakai perhiasan 10 kilo tidur. Waduh. Berbekas dong. Berat. Ya. Maka yang menjadi simpanan maka keluar zakatnya. Laki-laki, perhiasan laki-laki tapi emas, ya keluarlah, kan haram laki-laki pakai emas. Maka laki-laki yang punya emas bukan perhiasan tapi tabungan. Jadi investasi. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, ayo tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya 85 gram. Keluar zakatnya 2,5%. Maka kita keluarkan. Tapi Ustadz, aku punya ini, punya cincin ini banyak. Maka itu sudah berlebihan, maka keluar zakatnya. Jangan jadikan alasan supaya tidak keluar zakatnya, dia pakai semua. Dia pakai semua. Nah, itu namanya berlebihan. Kalau berlebihan Bu, konsepnya? Sombong Keluar ya. zakat, keluar zakatnya. Keluar zakatnya. Oh. Dan kenapa emas yang dipakai patokan? Karena yang selalu dilihat mata. Batu permata, berlian, tidak. Tidak keluar zakatnya, tapi harganya kalau ini adalah investasi bisa bernilai 200, berapa tadi Prof? 250 juta. 250 juta ya keluar. Kenapa? Karena biasa dilihat sama orang. Saya tahu perhiasan yang dipakai ibu itu tidak keluar zakatnya. Karena itu tahu Ustadz, kok Ustadz tahu? Karena itu imitasi. Oh, bukan emas asli. Ya. Oh, diam-diam aja kali Ustadz. Itu imitasi. Tuh katanya jangan buka kartu dong katanya. Ya. Enggak buka kartu, kan orang berpuasa kan enggak boleh bohong. Jadi mohon maaf, jangan pernah menyakiti orang-orang di sekitar kita. Karena dalam harta kita ada hak orang lain pada harta kita. Dengerin, zakat itu pembersih harta. Maka ketika harta itu tidak dikeluarkan zakatnya, banyak perhiasannya, menyakiti perasaan orang. Maka kenapa? Hilang berkahnya. Maka kalau diibaratkan rumah, zakat itu adalah dindingnya. Bisa bahaya nggak rumah kalau dindingnya bocor-bocor? Bahaya. Pondasinya adalah syahadat, tiangnya adalah tiangnya adalah salat, dindingnya adalah zakat, pagarnya adalah puasa, atapnya adalah haji. Nah kalau dindingnya tiangnya nggak bagus, salatnya nggak bagus, rubuh rumahnya. Pondasinya syahadat, akidahnya nggak bagus, hancur rumahnya. Nah kalau dindingnya bolong-bolong, banjir. Gampang dimasukin. Oh ya benar. Bahaya. Kalau pagarnya tidak bagus juga gampang dimasuki pencuri. Gampang. Makanya puasa itu kayak perisai. Gampang terombang-ambing lah nih. Apalagi zaman sekarang zaman banyak fitnah ya Ustadz ya. Kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak. Cincin yang berupa berlian. Ya. Hitung dulu ya. Ya kan kalau dipakai nggak apa-apa kan. Oh iya. Terus kalau imitasi nggak apa-apa kan. Nggak kena dong kalau imitasi. Lihat dulu harganya ya. Ya kan kalau imitasi nggak itu. Harganya 250 juta keluar ya Prof. Kan kalau dipakai nggak kan.
Prof, baik. assalamualaikum. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Maulana. Terima kasih Ustadz. Jadi intinya kalau dipakai tadi nggak kena zakat insya Allah ya. Iya. Nah Prof, kita mau belajar lagi nih sama Prof Syafi'i. Prof, kalau zakat itu sebenarnya tuh apa sih bedanya zakat, infak, sodakoh gitu ya. Dan kenapa kalau zakat itu perhitungannya standarnya pakai emas. Tapi ada yang pernah ngomong nih, kalau zakat profesi perhitungannya pakai perak. Maksudnya gimana sih Prof? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bedakan antara zakat, infak, kemudian juga nafkah dan sedekah, serta hibah dan hadiah. Ada yang kewajiban. Kewajiban itu ada dua yang utamanya disebut dengan zakat, yaitu kewajiban keluar. Ada juga kewajiban ke dalam, namanya nafkah. Oke, kewajiban kepada anak, kepada istri, bahkan kepada orang tua. Nafkah. Ada yang sifatnya sunnah, namanya infak. Oke, demikian juga ada yang disebut dengan sodakoh. Tetapi terkadang zakat disebut juga dengan sodakoh. Misalnya, innamas sodakotu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'alafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnas sabil. Di sini khusus zakat disebut dengan sodakoh. Kenapa sodakoh? Sodakoh itu artinya benar atau membenarkan. Ini ada satu filosofi Bapak Ibu yang sangat dalam. Puasa kita itu belum benar sampai keluar zakatnya. Jadi haus kita, lapar kita, dahaga kita itu dilihat sama Allah. Benar gak kamu merasakan seorang penderitaan yang miskin, penderitaan si duafa, penderitaan si yatim? Jika kamu benar-benar merasakan dan keluar, barulah kamu sodako. Jadi disebut zakat sebagai sodako karena pembenaran. Subhanallah. Jadi di sini ada satu makna yang sangat dalam tentang zakat profesi. Sesungguhnya profesi itu hanya bentuk mencari rezeki. Dahulu simple, pertanian, peternakan, perdagangan. Oke, pertanian, peternakan, perdagangan. Sekarang di Jakarta tidak ada lagi yang bercocok tanam. Di London tidak ada lagi yang membawa hewan ternak. Oke, apa yang ada adalah banker, adalah arsitek, demikian juga adalah ahli pasar modal. Jadi profesi itu tidak wajib dizakatin, tetapi yang wajib dizakatin itu adalah mal, harta, pendapatan hasil profesi. Bahkan terkadang seorang advokat hukum pendapatannya jauh berpuluh-puluh kali lebih besar daripada petani. Yang aneh bin ajaib, si petani yang dari pagi sampai sore, pagi sampai sore itu wajib zakat, sementara si bankir tidak wajib zakat. Padahal pendapatan bankir itu satu bulannya sama dengan pendapatan petani setahun. Bankir-bankir kita ini itu gajinya tidak ada yang di bawah 150 juta, 200 juta sebulan ya. Nah sementara si petani hanya dapat 653 kilogram sudah wajib zakat. Di sini tidak adil. Jadi zakat itu gampangnya UUD. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya harta. Di mana ada harta, di situ ada zakat. Di mana ada penghasilan, di situ ada zakat. Profesinya bisa dokter, bisa arsitek, bisa akuntan, bisa pasar modal, bisa bankir. Jadi kalau ibu-ibu ada yang menjadi konsultan, pendapatannya sudah di atas 85 gram emas, wajib zakat. Ada juga yang arsitek, Masya Allah coret-coret sedikit dapat penghasilan. Itu juga wajib zakat. Nah, apa beda antara emas dan perak? Emas lebih standar dan lebih akurat dibandingkan dengan perak. Dahulu memang perbandingannya 1 berbanding 20. 20 dinar atau 200 dirham. Tetapi terkadang emas itu nilainya tetap. Mohon maaf, emas itu nilainya tetap, sementara perak kadang-kadang berbeda. Jadi para ulama, jumhur ulama mengambil pedoman yang kuat, yaitu pada emas. Dan semuanya ada standar-standar internasional. Kurang lebih seperti itu. Jadi Prof, katakanlah si Abdi katakannya gajinya 300 juta. Ya. Itu nggak kena zakat dari gajinya beliau, itu nggak kena zakat. Begini, ada cara yang benar, ada cara yang afdol. Apa tuh bedanya Prof? Ada dua ya, ada cara yang benar, ada yang cara yang afdol. Jikalau pendapatan kita 1 tahun itu mencapai 250 juta,
Sesungguhnya ini zakat itu bukan dari pendapatan, tetapi dari aset. Oh. Dari pendapatan kita ditambah dengan tabungan, ditambah dengan saham, ditambah dengan investasi, dikumpul-kumpul di atas 250 juta wajib zakat. Baru Oke. Atau dari gaji itu kita jadikan bisnis. Nah, baru itu baru kena zakat. Gaji merupakan salah satu bagian dari aset kita. Oke, baik. Oke. Gaji salah satu bagian dari harta aset kita. Nanti kita lanjut lagi ya Prof Insya ya. Ini buat jamaah Islam, terima kasih Prof, kasih tepuk tangan dulu dong buat jamaah Islam itu indah. Ayo dibuka catatannya, bolpennya, tulisannya, pokoknya dicatat. Habis ini kita masih bakal belajar lagi nih. Sekarang kita mau nanya dulu sama Habib. Habib, apa kabar Bib? Masya Allah, Bib. Baik, alhamdulillah. Tentang ngomongin zakat fitrah nih Bib, boleh gak sih kalau zakat ke lembaga atau ke masjid ya, tapi kita pengen langsung aja gitu ngasih ke keluarga Bib. Soalnya pengen meringankan kebutuhan mereka dan keluarga kita siapa sih yang boleh menerima zakat kita? Silakan. Ya akhir, Caca, Ustaz Maulana, Prof, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika ditanya siapa sih di antara keluarga kita yang paling berhak dan yang diperbolehkan untuk diberikan zakat. Yang pertama adalah bukan dia bapak kita, bukan dia ibu kita, bukan dia kakek kita, bukan dia nenek kita, bukan anak kita, dan bukan cucu kita. Ketika ada satu garis tersebut maka tidak diperbolehkan untuk memberikan zakat. Karena zakat fitrah atau zakat yang dikeluarkan tersebut atau zakat mal itu adalah kotoran. Tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan kotoran engkau kasih kepada orang tuamu. Masa kita zakat kotor kita kasih orang tua? Itu tidak boleh. Terus bagaimana dengan keluarga kita? Boleh gak kita bayar zakat? Udah deh ke lembaga, ke masjid, atau ada yang perkumpulan zakat amil dan sebagainya. Boleh gak ke sana? Atau keluarga kita lebih didulukan? Kalau misalkan keluarga kamu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sedekahlah kamu fakir ataupun miskin. Yang jelas dia fakir, yang jelas dia miskin. Apa sih fakir? Fakir itu hari ini makan, besok belum tentu makan. Hari ini bisa makan, 2 hari makan, 3 hari kemudian belum tentu bisa makan. Yang dimana rizkinya betul-betul terbatas. Itu fakir. Kalau miskin itu cukup untuk 1 bulan. Cukup untuk 1 bulan. Tapi gak punya motor, gak punya handphone, gak punya rumah, masih ngontrak, anak bayaran Senin Kemis, itu miskin. Kalau masih punya handphone, punya motor, punya aset, itu gak miskin. Beda, itu tidak miskin. Dan dia tidak berhak untuk terima zakat. Yang berhak untuk terima zakat adalah dia benar miskin. Pas-pasan hidupnya. Hidupnya pas-pasan. Beda antara fakir dengan miskin. Kalau fakir hari ini makan besok belum tentu. 2 hari ini ada alhamdulillah, 3 hari ini ada. Tapi buat 4-5 hari ke depan nggak ada. Yang ketika dia nggak sampai buat 1 bulan itu fakir. Itu adalah fakir. Nah ada keluarga kita yang fakir, ada keluarga kita yang miskin. Itu lebih afdol daripada engkau kasih ke tempat yang lain. Lebih afdol kamu kasih saudaramu daripada ke tempat-tempat yang lain. Intinya jawabannya adalah boleh atas, jangan ke atas, asal jangan ke atas sama jangan ke bawah. Iya, saudara kamu kandung boleh. Sepupu. Bibi kamu boleh, kakak paman adek, kamu kakak boleh. Adek boleh. Kakak adek boleh. Kakak adek boleh, baik. Jazakallah khair. Habib kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh siap-siap ya Bu keluarin zakat. Insya Allah Allah ridho sama usaha kita untuk bertakwa insya Allah. Nah sekarang kita kasih kesempatan deh buat jamaah untuk bertanya karena kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya? Ayo Bu semangat. Wow, aduh ini udah sampai berdiri nih yang pakai jam tangan deh silahkan. Ayo Ibu silahkan ke tengah-tengah, siapa namanya dari mana? Assalamualaikum, saya Yeni dari Nurul Iman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang. Ibu Yeni mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya sama Ustadz Syam. Baik, silakan Ustaz Syam. Ibu boleh ke tengah-tengah. Ke tengah Bu. Yes. Ibu mau nanya apa Bu? Pak Ustadz, Ya. kalau ada saya nih punya harta. Wah Ibu punya harta Masya Allah. Kalau Jangan kalau dong. saya punya harta. Terus harta saya tuh udah masuk ke batas perhitungan zakat. Udah sampai Ya. nisabnya. Tapi itu saya punya utang cicilan. Gimana itu solusinya? Apakah saya berzakat atau Iya. saya yang dizakati gitu? Iya. Karena punya utang gitu. Iya. ya.
Sekian. Jadi harus ngeluarin zakat atau harus bayar utang dulu gitu, Iya cicilan gitu. dulu. Oke, Gimana baik. solusinya? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat duduk Ibu. warahmatullahi Silakan Ustaz Syam. Terima kasih Kak Caca, terima kasih Bu Yeni, tapi guru kami Pak Prof, Ustaz Maulana, Habib Utsman, para alim ulama, para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang di rumah masih menyaksikan Islam itu indah ditonton sampai selesai, dicatat menjadi modal dunia akhirat. Kita tuh pengen bahagia bukan hanya di dunia. Kalau pengen bahagia di dunia doang, gak usah berzakat, tabung aja semuanya, bahagia aja. Tapi kita pengennya bahagia dunia dan akhirat. Sehingga kita tahu bahwa dari apa yang kita miliki ada haknya orang lain dan ada hak daripada kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Yeni punya harta sudah mencapai nisab. Nisabnya adalah 85 gram emas atau tadi hitungannya tahun ini adalah 250 juta kurang lebihnya. Tapi ternyata setelah mau mengeluarkan 2,5%, Ibu Yeni ternyata punya hutang yang mana yang didahulukan, saya bayar zakat atau saya belum wajib bayar zakat karena saya juga punya cicilan. Jawabannya adalah ketika dikeluarkan pembayaran hutangnya dan hartanya masih ada 250 juta atau 85 gram emas, maka tetap mengeluarkan zakat. Jadi hutang itu, cicilan itu tidak serta-merta menghalangi orang menjadi seorang muzaki, menghalangi seseorang menjadi orang yang wajib zakat. Apalagi hutangnya bukan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi hutangnya ya cicilan emas, cicilan ini, rumah yang ketiga, apartemen yang keempat, mobil yang kelima. Ini orang ya tetap wajib mengeluarkan zakat. Kalau hutangnya untuk sehari-hari dan sudah jatuh tempo ya silahkan gitu bayar hutangnya, lalu dia tidak menjadi seorang yang wajib zakat. Tapi kalau hutangnya untuk sesuatu yang di luar daripada yang sekunder, daripada yang wajib bagi dirinya atau yang memang kebutuhannya, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi syaratnya orang yang berhutang yang tidak berzakat itu adalah ketika dia bayar hutang tidak sampai lagi nisabnya, tidak sampai lagi 85 gram emas hartanya, atau yang kedua hutangnya memang sudah jatuh tempo betul ya, bukan hutang yang jangka panjang. Kalau hutangnya yang jangka panjang, misalnya hartanya masih banyak nih, saya punya cicilan Ustaz, masih berapa lagi? Masih ada cicilan saya 1 miliar. 1 miliar cicilannya, tapi jangkanya berapa lama? 20 tahun. Loh masih lama, belum jatuh tempo. Dan nisab harta yang disimpannya itu masih mencapai daripada 85 gram emas, maka dia tetap wajib menjadi seorang muzaki, tetap menjadi orang yang mesti mengeluarkan zakatnya. Karena kalau zaman sekarang banyak orang ini dikiranya dia orang yang berhutang, padahal sesungguhnya dia bukan berhutang untuk kebutuhannya, tapi berhutang untuk gaya hidupnya, sehingga orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat. Hukum zakat ini sudah diatur betul-betul dalam Islam. Siapa yang wajib mengeluarkan dan siapa yang memang berhak masih menjadi seorang mustahik penerima zakat. Jadi nggak ada alasan ya karena pengen beli mobil baru, pengen punya tanah sawah baru, jadinya nggak ngeluarin zakat. Kesimpulannya cicilan tidak menghalangi seseorang mengeluarkan zakat. Baik, tapi kalau orang ini hilaf udah 10 tahun tuh nggak pernah ngeluarin zakat, Ustadz Syam. Udah dihitung aja. Harus tetap. Iya, diganti aja. Nggak boleh kayak sholat taubat aja gitu, nggak boleh. Nggak bisa karena hubungannya bukan hanya kepada Allah, ada hubungan sesama manusia. Jadi hitung, Iya. 10 tahun lalu tuh Tobat berapa? itu kan mengembalikan apa yang dihutangnya dikembalikan. Gitu. Jadi nggak ada urusannya tuh ya. Siap. Istighfar doang nggak boleh tuh ya. Baik, jazakallah khair. Sama-sama, Kasih Kak tepuk tangan dulu dong Bu. Kita kasih kesempatan lagi yuk bertanya sama guru-guru kita. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya? Gantian, Ibu semangat banget deh, silakan ayo Ibu sini ke tengah-tengah. Ibu siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti Mulyati dari Majelis Taklim Rodotul Jannah, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ibu mau nanya sama siapa? Mau nanya kepada Habib Utsman, boleh Oke. Habib? Silakan Ibu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang zakat mal. Apa boleh zakat mal itu diberikan kepada saudara kandung yang masih kekurangan? Terus Utsman, Pak Habib ya,
Habib Usman, nggak Ibu, apa-apa. silakan. Iya. Silakan Habib sampai Baru ketawa ketemu loh. ya, baru ketemu. Baru ketemu. apa-apa. Biasanya lihat di mana Silakan. biasanya? Biasanya lihat di Kan TV. enggak apa-apa orang tua. Iya. Sama anak. Oh, Usman gitu ya. Iya betul. Habib Maaf Usman. ya, aduh. Habib. Maaf Habib katanya. Iya. Dan seperti saya. Heeh. Terus apa boleh nih zakat profesi tapi belum mencapai nisab? Apa itu disebutnya sedekah biasa? Itu aja Habib. Baik, terima kasih Ibu. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hatur nuhun, silakan Habib. Ya akhir Caca, Ustaz Maulana, Prof, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, as-sadaqatu al miskin sadaqatun. Sedekah zakat kepada orang miskin bernilai satu. Wahya ala dzir rahimi thintani. Jelas ketika dia ngasih terhadap saudaranya ataupun agrabina, maka nilainya menjadi 2. Sedekah wasilah. Sedekah dan silaturahmi. Oleh karena itu, ketika engkau memiliki keluarganya jelas nih miskin. Definisi miskin itu adalah saya perdalam sedikit bahwasanya misalkan gajinya 5 juta rupiah. Gajinya 5 juta rupiah. Kebutuhannya 8 juta. Berarti dia miskin. Lebih besar kebutuhannya daripada gajinya. Kurang lebih kebutuhannya itu dia tidak bisa sanggupin 20% lagi. Berarti kan 80% bisa dia cukupin. Ini miskin. Berarti kekurangan. Ada kekurangan 20%, 25%, bahkan 30% itu miskin. Ketika seorang tersebut mengalami kekurangan, definisinya berarti miskin. Tapi ingat, kebutuhan pokok, kebutuhan yang premier, bukan kebutuhan yang ngadi-ngadi atau kebutuhan yang buat. Oleh karena itu, lebih baik kamu sedekah ataupun zakat terhadap keluargamu yang jelas-jelas dia adalah seorang yang miskin ataupun apalagi fakir. Fakir itu di bawah garis kemiskinan, lebih susah lagi. Terus bagaimana kalau misalkan seandainya tadi pertanyaan yang kedua, saya nih mau zakat mal atau saya mau mengeluarkan zakat saya. Tetapi ketika saya mengeluarkan zakat ternyata saya hitung-hitung belum sampai nisabnya, belum sampai hitung-hitungannya nih, bahkan haulnya juga belum sampai. Apakah jatuhnya jadi sedekah? Betul, jatuhnya menjadi sedekah. Ketika sampai maka engkau tuangkanlah 2,5% zakatnya. Ketika nggak sampai maka jadilah itu sedekah. Dan sedekah mempunyai pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah kewajiban. Ingat kita pahamin. Zakat adalah kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iqamis shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat. Ini perintah dan ini merupakan daripada rukun Islam. Dan zakat apabila kamu nggak bayar maka berarti kamu berdosa. Contoh satu manusia yang tidak diterima zakatnya oleh Allah yang bernama Sa'labah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar tidak terima zakat. Sayyidina Umar mengatakan Abu Bakar aja gak terima apalagi saya. Jadi jangan sampai engkau dicontohkan sebagai Sa'labah. Karena zakat adalah haknya Allah dikembalikan kepada 8 golongan tersebut. Tapi kalau misalkan sedekah buat tolak bala, wabah, musibah, tambahin rizki bisa sampai 700 kali lipat. Subhanallah, Masya Allah. Jadi intinya mau zakat atau sedekah boleh ke keluarga ya Bib ya? Boleh dong. Boleh ya dua-duanya ya, baik. Jazakallah khair. Ustadz Maulana, ini kan kita kalau lebaran silaturahmi. Ya. Pengen dong kirim-kiriman, kirim ke guru-guru hampers. Ke makasih teman-teman banyak. kru tuh hampers, Oh, ya, ya siap-siap kan? ya. Ke Pak Produser hampers gitu. Mau nyari hampers di Oh. mana sih yang bagus? Oh boleh dong. Yang keren, jangan malu-maluin, Paling yang keren. bagus kita belanjanya di Transmart. Oh, terus di mana lagi? Ada tuh di Kopi Bean, Oh. Basket Robin, Oh, dan iya. Wendy's. Aduh. Jamin banyak pilihannya kalau kita mau bikin hampers. Tapi mau bayarnya gimana kalau mau bayar? Kalau mau bayar pakailah Bank Mega. Atau? Atau di Alobank. Oh, bisa. Rugi nggak sih? Enggak dong karena dapat diskon 50%. 50%, wow. Jadi setiap pembelanjaan dengan menggunakan pakai kartu Bank Mega dan Alobank di tempat-tempat belanja tadi di Transmart, Kopi Bean, Baskin Robin atau dan Wendy's. itu 50% loh potongannya. Oke deh kalau gitu, Jamaah Islam itu Indah. Habis ini kita akan lanjut lagi belajar bersama dengan guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Yeah. Oh Jamaah! Yeah, Alhamdulillah.